Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Teguh Sekidar dengan nomor induk mahasiswa 061002404028. Di sini saya akan mempresentasikan tugas NBT yang berjudul ID Current Test. Nah, pendahuluan. Apa sih itu ID Current Test? Nah, ID Current Test itu adalah arus listrik yang diinduksi dalam konduktor oleh medan magnet yang berubah-ubah seiring waktu. Arus ini mengalir dalam pola melingkar seperti ini di current test dan pada gambar, tetapi jalurnya berorientasi tegak lurus terhadap medan magnet. Nah, jadi ini eddy current tegak lurus terhadap arah medan magnet. Nah, itu adalah pengertian dari eddy current test. Kemudian hal-hal yang perlu ketika kita melakukan inspeksi dalam melakukan eddy current test ini adalah metode ini digunakan untuk mendeteksi ketidaksinambungan atau cacat las pada bagian-bagian yang bersifat konduktor listrik. Nah, arus ED adalah arus listrik yang berputar yang diinduksi dalam konduktor oleh medan magnet yang berisolasi. Nah, kemudian alat arus ED menghasilkan arus bolak-balik yang dirancang untuk melewati kumparan kawat tembaga seperti ini, kawat tembaga. Nah, yang ditempatkan di dalam pemegang yang disebut probe. Probe. Nah, hal ini menyebabkan kumparan menghasilkan medan magnet bolak-balik yang ketika ditempatkan dengan konduktor menghasilkan arus listrik di dalam konduktor. Nah, kemudian arus eddy ini menemukan hambatan seperti retakan, jalur, dan kekuatan arus normal berubah-ubah. Nah, jadi ketika ada retakan nanti arus isi eddy current ini akan berubah-ubah. Kemudian perubahan ini dideteksi, diproses lalu ditampilkan pada layar. Itu adalah tahap-tahap inspeksi ketika terjadinya deteksi atau cacat las pada benda kerja kita. Nah, kemudian eddy current ini dalam pengaplikasiannya saya ambil contoh dilihat pada gambar pada otomotif atau rel kereta api. Eddy current test atau disingkat dengan ECT aplikasinya. Yang pertama itu saya ambil digunakan dalam industri otomotif untuk memeriksa komponen seperti blok mesin, transmisi, dan komponen suspensi. Teknik ini digunakan untuk mendeteksi cacat seperti retakan, porositas, dan kerusakan akibat panas. Nah, eddy current test ini sangat berguna dalam industri ini karena memungkinkan pemeriksaan pada area yang kompleks dan sulit dijangkau seperti bagian dalam blok mesin. Dapat dilihat pada gambar seperti inilah gambaran kira-kira eddy current test yang dilakukan pada rel kereta api. Ini adalah salah satu contohnya. Kemudian saya mengambil aplikasi yang kedua itu contohnya pada industri oil and gas atau minyak dan gas. Ini berfungsi untuk memeriksa pipa, tangki tekanan, dan komponen lainnya. Teknik ini digunakan untuk mendeteksi cacat seperti korosi, retakan, dan lubang korosi. Eddy current test atau yang disingkat dengan ECT sangat berguna dalam industri ini karena memungkinkan pemeriksaan pada bagian pipa yang panjang tanpa perlu menggali atau memotong. Jadi seperti ini gambarannya ini adalah alat eddy current test dimasukkan ke dalam tubing-tubing atau biasanya ini pada exchanger ya dimasukkan ke tubing tanpa memerlukan ataupun memotong ataupun menggali pada bagian yang akan dilakukan eddy current test ini. Kemudian kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama itu kelebihan dari eddy current test. Yang pertama, pengujian eddy current test tidak memerlukan kopelon atau zat perantara. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, itu jika kita melakukan ini pengetesan itu memakai kopelon atau cairan gitu ya. Sementara di eddy current ini tidak perlu adanya kopelon atau zat perantara. Kemudian kelebihan yang kedua itu sensitivitas tinggi, mendeteksi cacat permukaan dan dekat permukaan yang kecil.
Yang ketiga itu perangkatnya portable. Portable cocok untuk inspeksi di lapangan saat beroperasi. Jadi alatnya itu portable ya, mudah dibawa kemana-mana. Kemudian itu dapat mengukur konduktivitas dan ketebalan, di mana itu berguna untuk pemilihan material dan pengukuran ketebalan lapisan pelindung. Kemudian ada kelebihan pasti ada kekurangan dari ED current test ini. Yang pertama itu terbatas pada bahan konduktif, di mana tidak dapat digunakan pada bahan non-konduktif. Nah, kemudian kekurangan yang kedua ini bergantung pada keahlian, di mana membutuhkan operator yang terlatih dan berpengalaman untuk interpretasi yang akurat. Jadi, ED Karantas ini tidak sembarang orang untuk melakukan inspeksi atau melakukannya, di mana dibutuhkan keahlian ataupun sertifikasi dalam melakukan ED Karantas ini, dan tentunya harus berpengalaman. Kemudian yang kekurangan ketiga ini adalah biaya peralatan. Sistem ED current test ini cukup canggih seperti Ray, itu cukup mahal. Kemudian yang keempat itu ada kekurangannya itu analisa sinyal yang kompleks, berbagai berbagai faktor dapat mempengaruhi sinyal seperti geometri, paduan logam, dan suhu. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya itu adalah bagaimana sih prinsip kerja dari ED current test ini. Nah, yang pertama itu dibagi menjadi s- beberapa bagian ya. Yang pertama itu adalah simple coil above a metal, di mana itu pengertiannya adalah ketika arus bolak-balik AC, dapat lihat pada gambar, mengalir dalam kumparan yang berada dalam jarak dekat dengan permukaan konduktif. Medan magnet kumparan akan menginduksi arus eddy atau arus sirkulasi pada permukaan tersebut. Besaran dan fase arus eddy akan mempengaruhi beban pada kumparan dan karenanya impedansi. Nah, kemudian seperti ini dia. Nah, ini adalah contohnya simple prinsip yang kedua itu adalah yang masih penjelasan sebelumnya itu simple coil above a metal surface. Sebagai contoh, anggaplah terdapat retakan pada permukaan tepat di bawah kumparan. Dapat lihat ini. Ini adalah contohnya. Ini ada cacat. Hal ini akan mengganggu atau mengurangi aliran arus eddy, sehingga mengurangi beban pada kumparan dan meningkatkan impedansi efektifnya. Ini adalah dasar dari pengujian arus eddy. Dengan memantau tegangan di antara kumparan dalam konfigurasi ini, kita dapat mendeteksi perubahan pada material yang menjadi objek pengujian. Nah, kemudian in, seperti ini adalah contohnya. Perhatikan bahwa retakan harus mengganggu aliran eddy permukaan agar dapat terdeteksi. Retakan yang sejajar dengan jalur arus tidak akan menyebabkan gangguan yang signifikan dan mungkin tidak terdeteksi. Nah, dapat lihat pada gambar, dapat lihat pada layar. Ini adalah contoh spesimen, ini adalah crack atau retakan pada benda kerja. Nah, jika ada retakan itu, arus ED ini akan sinyalnya akan berantakan, beracak-acak gitu, tidak beraturan. Nah, di sini akan dapat dibaca pada monitor itu bahwa cacat las. Kemudian ada beberapa faktor, masuk ke pembahasan berikutnya. Ada beberapa faktor dari respon eddy current ini. Beberapa faktor selain cacat akan mempengaruhi respon uh, arus eddy dari sebuah probe. Penilaian ini yang berhasil terhadap cacat atau salah satu faktor ini bergantung pada menjaga faktor-faktor lain tetap konstan atau dengan cara tertentu menghilangkan pengaruh terhadap hasil. Penghilangan respon yang tidak diinginkan inilah yang menjadi dasar dari sebagian teknologi inspeksi eddy current. Nah, faktor affecting eddy current respon itu yang pertama itu adalah material conductivity, permeability, frekuensi, dan geometri. Nah, kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama itu adalah material conductivity. Apa sih itu material conductivity? Conductivity yang mempengaruhi dari faktor effectivity, affecting eddy current respon. Nah, konduktiviti suatu bahan memiliki pengaruh yang sangat langsung terhadap arus eddy. Semakin tinggi konduktivitas suatu bahan, semakin besar aliran arus eddy di permukaannya. Konduktivitas sering diukur menggunakan teknik arus eddy. Dan dari hasil pengukuran tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konduktivitas seperti komposisi bahan, perlakuan panas, pengerasan kerja, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah permeability. Permeability. Uh, Permeability hal ini dapat dijelaskan sebagai kemudahan suatu bahan untuk dimagnetasi. Untuk logam-logam non-ferrous seperti tembaga, kuningan, aluminium, dan sebagainya, serta untuk baja, tahan karat, austenitic, permeabilitasnya sama dengan permeabilitas ruang bebas, yaitu permeabilitas relatif atau MR adalah satu. Namun, untuk logam ferromagnetik, nilai MR dapat menjadi ratusan, dan hal ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap respon arus eddy. Selain itu, tidak jarang permeabilitas bervariasi secara signifikan dalam suatu bagian logam akibat tegangan lokal, efek pemanasan, dan sebagainya. Kemudian masuk ke faktor yang berikutnya, itu adalah frekuensi. Frekuensi respon arus eddy sangat dipengaruhi oleh frekuensi uji yang dipilih. Kemudian faktor yang mempengaruhinya itu adalah yang keempat, geometri. Pada permukaan yang tidak datar atau berukuran tak terbatas, fitur geometri seperti kelengkungan, tepi, alur, dan lain-lain akan mempengaruhi respon arus eddy. Teknik pengujian harus memperhitungkan hal ini, misalnya saat menguji tepi untuk retak, prop biasanya digerakkan sejajar dengan tepi agar perubahan kecil dapat dilihat dengan mudah. Jika ketebalan material kurang dari kedalaman penetrasi atau penetrasi efektif atau dapat dilihat pada bawah, hal ini akan mempengaruhi respon arus eddy. Nah, seperti gambar ini adalah density arus eddy dan kekuatan respon dari cacat. Paling besar di permukaan logam yang diuji dan berkurang seiring dengan kedalamannya. Jadi semakin dalam tingkat arus eddy ini akan semakin berkurang, dapat lihat pada grafiknya ini, yaitu sekitar 37%. Secara sistematis, lebih mudah untuk mendefinisikan kedalaman penetrasi standar, di mana arus eddy mencapai 1 per E atau 37% dari nilai di permukaannya. Kemudian, semakin dekat kumparan probe dengan permukaan, semakin besar pula pengaruh terhadap kumparan tersebut. Hal ini memiliki dua efek utama. Yang pertama itu adalah sinyal lift off saat probe dipindahkan ke atas dan ke bawah permukaan. Nah, apa sih lead off itu? Lead off itu adalah saat kumparan arus eddy diangkat menjauh dari benda uji, semakin sedikit flux magnetik yang mencapai benda uji, hingga pada jarak tertentu flux magnetik yang dihasilkan oleh kumparan tidak lagi mencapai benda kerja uji sama sekali. Ini disebut jarak lepas. Persyaratan agar jarak antar kumparan uji dan komponennya diuji tetap konstan merupakan salah satu masalah dalam pengujian sampel berbentuk kompleks. Nah, kemudian penurunan sensitivitas seiring dengan bertambahnya jarak antara kumparan dan produk. Eh, itu adalah dasar-dasar dari eddy current test. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya itu adalah eddy current test equipment atau alat dari eddy current test. Nah, peralatan untuk inspeksi arus eddy sangat beragam. Pemilihannya itu peralatan yang tepat sangat penting jika data inspeksi yang akurat diinginkan untuk aplikasi tertentu. Nah, sebagai minimum, setidaknya tiga jenis peralatan dasar yang diperlukan untuk setiap inspeksi arus eddy. Yang pertama itu adalah pasti ada instrumentasi, ada probe, dan reference standar.
di mana ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah instrumentasi. Instrumentasi ini dapat dilihat pada layar. Ini adalah analog ya atau digital nanti untuk membaca. Nah, meter biasanya merupakan bentuk paling sederhana dari instrumen arus ED. Ada dua kategori umum meter yaitu digital dan analog. Nah, yang instrumentasi digital meter. Di meter digital umumnya dirancang untuk mengukur satu atribut spesifik dari komponen uji, seperti konduktivitas atau ketebalan lapisan non-konduktif. Meteran ini cenderung memiliki akurasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan perangkat analog. Kemudian instrumen yang kedua itu adalah analog meter. Analog meter dapat digunakan untuk berbagai aplikasi inspeksi seperti deteksi retak, pengukuran ketebalan material, pengukuran lapisan non-konduktif, atau pengukuran lapisan konduktif lainnya. Kemudian masuk ini adalah kedua adalah probe. Masih masih ke instrumentasi. Yang contohnya itu adalah probe ediscope. Alat pengukuran ED modern ini umumnya merupakan instrumen berbasis digital. Ini lebih modern ya. Ini langsung keluar hasilnya. Nah, alat digital ini sering dilengkapi dengan koneksi RS232 serial untuk terhubung dengan printer serial atau komputer, serta fasilitas untuk mengoutput sinyal ke perangkat perekam seperti perekam grafik strip. Nah, ini dia contohnya langsung keluar ya hasilnya itu langsung di print. Selain itu, alat-alat ini dilengkapi dengan sedikit memori RAM sehingga pengaturan peralatan serta tampilan layar dapat disimpan untuk referensi di kemudian hari. Masuk ke equipmentnya berikut ini adalah probe. Probe itu tuh ini berfungsi untuk menginduksi arus pusar atau eddy current pada benda uji konduktif dan mendeteksi perubahan pada arus tersebut akibat cacat material seperti retakan, korosi, ataupun perubahan ketebalan. Probe berisi kumparan kawat yang dialiri arus bolak-balik untuk menghasilkan medan magnet yang kemudian menimbulkan arus pusar pada permukaan material. Kemudian yang ketiga ini adalah tak kalah penting sebagai referensi standar. Nah, untuk memberikan data yang berguna bagi inspektur arus ED selama melakukan inspeksi, sinyal yang dihasilkan dari spesimen uji harus dibandingkan dengan nilai yang diketahui. Ada beberapa poin yang penting. Ini adalah standar referensi. Biasanya dibuat dari bahan yang sama atau sangat mirip dengan spesimen uji. Dan kedua itu adalah berbagai jenis standar tersedia karena beragam inspeksi arus ED yang dilakukan. Jadi sebelum kita melakukan inspeksi, kita harus melihat beberapa referensi standar dengan melihat benda yang akan kita uji, kita harus melakukan percobaan gitu, spesimen uji. Kemudian, nah ini standar ketebalan material yang digunakan untuk membantu menentukan hal-hal seperti pengurangan ketebalan material yang disebabkan oleh korosi atau erosi. Nah, jadi ini adalah contohnya, ini adalah Millspot thickness standard with increasing depth. Nah, jadi ini adalah contoh sampel ketika sebelum kita melakukan eddy current test terhadap benda kerja ini. Ini adalah contohnya crack standar. Ini adalah EDM nodes around faster hole. Nah, ini sudah dibolongin eh, referensi standarnya. Ini adalah juga sebelum kita melakukan pengujian kita harus mencoba terlebih dahulu terhadap sampel ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.